Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andira Reo Putra, Direktur Utama Saranajaya. Kami akan menjelaskan bagaimana proses manajemen risiko di Saranajaya. Terlebih proses teknis di manajemen, di unit bisnis, dan juga di divisi-divisi yang ada di Saranajaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan manajemen risiko yang terintegrasi di Perumda Saranajaya. Perumda Pembangunan Saranajaya yang dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta merupakan badan usaha daerah yang berdiri sejak tahun 1982, di mana kegiatan bisnis kami itu adalah yang pertama land banking atau penyediaan tanah. Kemudian yang kedua adalah mengenai properti, di mana di properti ini ada juga manajemen properti, jual beli properti, sewa menyewa, dan kerjasama operasional berupa BOT, BTO, dan sebagainya. Yang kemudian yang ketiga, di bidang bisnis kami ada vulnerable housing atau hunian terjangkau milik yang ada di dua lokasi, yaitu hari ini Cilangkap dan Pondok Kelapa, di mana hunian ini khusus untuk para masyarakat berpenghasilan rendah, dan juga ada sebagian untuk komersil yang juga harganya sangat terjangkau. Selain itu juga kami Perumda Saranajaya merupakan agen of development Pemprov DKI Jakarta yang turut mengembangkan bisnis properti di DKI Jakarta dengan menjalin kemitraan strategis untuk menciptakan nilai value ekonomi, produk, dan jasa yang memberikan manfaat bagi masyarakat DKI Jakarta secara khusus dan umumnya masyarakat Indonesia. Pada perkembangannya dengan tantangan kota Jakarta dan dunia usaha, serta ke depan Jakarta akan menjadi global city, Perumda Saranajaya telah memiliki manajemen risiko yang sudah kita jalankan dalam sebuah proses bisnis dan juga sebuah proses project. Dalam penerapan sistem manajemen risiko, kami ini sejak tahun 2022 yang disahkan dalam pedoman manajemen risiko oleh Direksi Perumda Saranajaya. Adapun sistem manajemen risiko yang diterapkan pada perusahaan mengacu standar ISO 31000 2018. Maka prinsip yang digunakan pada sistem manajemen risiko ini di Perumda Saranajaya yaitu pengelolaan risiko dilekatkan mulai dari proses perencanaan strategis hingga pada proses realisasi proyek di masing-masing divisi maupun unit usaha kami. Termasuk di dalamnya tentunya SDM yang sudah terverifikasi atau tersertifikasi, yang kemudian ada sebuah proses evaluasi di mana dievaluasi oleh dan diawasi oleh satuan pengawas internal yang ada di line 3, dan penilaian kinerja organisasi, penilaian internal, serta berbagai sistem manajemen yang diterapkan oleh Perumda Pembangunan Saranajaya. Prinsip kedua adalah terstruktur dan komprehensif, yaitu pengelolaan risiko dijalankan berdasarkan suatu pengaturan sistematis dan terukur guna memastikan keefektifan pelaksanaan manajemen risiko dalam suatu proses pengelolaan di seluruh unit proses bisnis dan juga di tingkatan dari atas sampai bawah, baik divisi, unit, serta anak perusahaan yang ada di Perumda Saranajaya. Kemudian prinsip yang selanjutnya yang ketiga adalah penyesuaian
dalam proses manajemen risiko tentunya ada sebuah proses pengelolaan risiko yang diselaraskan dengan proses bisnis dan manajerial yang ada serta memperhatikan kesesuaian dengan struktur organisasi dan tata kelola perusahaan. Kemudian yang keempat adalah prinsipnya adalah inklusif, di mana pengelolaan risiko berjalan melalui keterlibatan aktif para stakeholder yang ada di dalam internal Perumda Pembangunan Saranajaya yang sudah diberlakukan serta harus ada keterlibatan para pemangku kepentingan yang ada di eksternal secara relevan yang dibutuhkan. Kemudian prinsip selanjutnya adalah yang kelima, dinamis. Pengelolaan risiko memperhatikan dinamika perubahan internal dan eksternal di dalam sebuah perusahaan, baik bisnisnya, SDM-nya, teknologi, dan seluruh komponen-komponen yang ada di perusahaan maupun yang ada di eksternal, terutama yang dapat mengubah profil risiko di berbagai tingkatan perusahaan maupun yang menuntut adanya penyesuaian pengaturan penerapan manajemen risiko yang terintegrasi berlangsung di seluruh tingkatan dan lingkungan perusahaan Perumda Pembangunan Saranajaya. Prinsip selanjutnya yang keenam, informasi terbaik yang tersedia. Apa artinya? Di dalam menjalankan manajemen risiko atau MR oleh para pihak internal di dalam tim manajemen harus mengandalkan informasi terbaik yang dapat diakses oleh seluruh internal manajemen Perumda Saranajaya yang tentunya pada saat dibutuhkan, baik dari pihak internal dan eksternal ataupun dalam bentuk tertulis maupun berupa technical knowledge dari pihak seluruhnya. Namun tetap mengedepankan aspek yang pertama keamanan, kemudian kerahasiaan data yang tentunya ini sudah ada SOP-nya. Aturannya harus secara legitimasi mengeluarkan data, memberikan data, itu semuanya sudah diatur di Perumda Saranajaya. Prinsip selanjutnya adalah faktor manusia dan budaya. Ini sangat penting, SDM serta budaya, di mana SDM dan budaya ini harus saling selaras yang dilaksanakan dengan yang pertama kesadaran, yang kedua kompetensi, ketiga integritas dan kedisiplinan para pihak untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam proses manajemen risiko guna menciptakan budaya perusahaan yang kondusif bagi penerapan MR ini, tentunya merespon pengaruh budaya kerja baik internal maupun eksternal yang berpengaruh terhadap yang pertama keefektifan penerapan manajemen risiko, kedua penerapan manajemen risiko yang terintegrasi di seluruh tingkatan Perumda Pembangunan Saranajaya. Prinsip selanjutnya adalah secara berkala dan terus-menerus ditinjau, diperbaiki, dikembangkan agar senantiasa sesuai dengan perkembangan program bisnis-bisnis yang tentunya yang dibutuhkan oleh perusahaan Perumda Saranajaya. Kemudian poin yang kedua adalah kerangka kerja. Dalam pembahasan prinsip sebelumnya, kita dapat menjalankan manajemen risiko di Perumda Pembangunan Saranajaya. Tentunya harus ada sebuah kerangka kerja manajemen risiko, di mana kerangka kerja ini harus aktif di dalam Perumda Pembangunan Saranajaya. Kerangka manajemen risiko ini antara lain yang pertama, kepemimpinan dan komitmen.
Pelaksanaan manajemen risiko di dalam kerangka kerja diemban secara bersama-sama oleh direksi dan Dewan Pengawas Perumda Pemohon Sanajaya, di mana direksi yang akuntabel terhadap praktek pengelolaan risiko serta efektivitas manajemen risiko. Dan untuk Dewan Pengawas kami tentunya juga yang berakuntabel terhadap pengawasan kinerja dan efektivitas pengelolaan risiko yang ada di manajemen Perumda Pemohon Sanajaya. Dalam pelaksanaannya, ini ada yang kedua dalam kerangka kerja, yaitu integrasi. Dalam pelaksanaannya, penerapan manajemen risiko di mana risiko dikelola oleh seluruh bagian struktur organisasi yang ada di Perumda Pemohon Sanajaya, dan tentunya setiap pegawai yang ada di organisasi harus bertanggung jawab terhadap pengelolaan manajemen risiko. Kemudian di dalam kerangka kerja itu ada desain juga. Desain atau rancangan kerangka kerja manajemen risiko memperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman dalam organisasi dan konteksnya. Kedua, ada sebuah penegasan komitmen manajemen risiko. Ketiga, penetapan peran, kewenangan, tanggung jawab, dan akuntabilitas organisasi Perumda Pemohon Sanajaya. Kemudian yang keempat, alokasi sumber daya pada proses penempatan dalam divisi dan unit-unit bisnis kita. Kemudian yang kelima adalah penyiapan komunikasi dan juga tentunya konsultasi dalam mendesain manajemen risiko. Di dalam kerangka kerja ada poin yang selanjutnya, yaitu implementasi. Implementasi kerangka kerja manajemen risiko di perusahaan kami dilakukan oleh seluruh pegawai yang telah ditetapkan. Hal ini agar risiko yang teridentifikasi dapat termonitor dan terkelola dengan baik. Dalam sebuah proses kerangka kerja, di dalam sebelum akhir ini ada evaluasi dulu, yaitu evaluasi diperlukan untuk memastikan efektivitas kerja daripada manajemen risiko dalam sebuah proses penilaian atau asesmen manajemen risiko yang dijalankan para pihak secara periodik dan spesifikasinya. Dan kemudian di terakhir dalam proses kerangka kerja ada perbaikan. Tadi sudah evaluasi dan perbaikan. Kami tentunya direksi terus mengembangkan ini. Apa perbaikan? Yaitu adalah sebuah proses pengembangan ke depan di dalam sebuah kerangka kinerja manajemen risiko agar senantiasa sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan Perumda Pemohon Sanajaya untuk mendukung proses penciptaan dan perlindungan value perusahaan ke depan. Masuk dalam level proses setelah kerangka ini adalah melaksanakan manajemen risiko dalam pengelolaannya di seluruh tingkatan di organisasi Perumda Sanajaya, yaitu direksi memberikan dukungan dengan memperlakukan kebijakan dan prosedural yang di dalamnya mencakup tentunya arahan strategis, acuan pelaksanaan, serta panduan praktik bagi para pihak yang berperan dalam proses manajemen risiko yang kemudian dijalankan oleh masing-masing pihak. Dalam proses ini terdapat beberapa poin dalam manajemen risiko yang harus dijalankan. Komunikasi yang pertama adalah komunikasi dan konsultasi. Kedua, penetapan lingkup, konteks dan kriteria
ketiga, penilaian resiko, keempat, identifikasi daripada hasil daripada resiko itu, kemudian dianalisis resiko tersebut, serta setelah itu ada evaluasi resiko, dan pada poin perlakuan resikonya. Setelah ada perlakuan di seluruh aspek bisnis proses kami, barulah ada pemantauan dan peninjauan serta pencatatan dan pelaporan. Keseluruhan prosedur ini merupakan suatu rangkaian proses manajemen risiko di Perumda kami Saranajaya yang dilakukan secara terus-menerus berkembang di kemudian hari. Kemudian dalam proses atas manajemen risiko tadi, kita tentunya yang sudah saya mention sebelumnya ada penerapan 3 lines model tadi, di mana dalam pelaksanaan praktik pengelolaan 3 lines model ini sudah cukup yang kita kembangkan, di mana pada line pertama secara integrasi dilaksanakan oleh divisi, unit, proyek, serta anak perusahaan, di mana pihak yang terlibat di lini 1 adalah risk owner, yaitu senior manager, kemudian unit di dalam perusahaan, dan unit-unit bisnis yang ada di bawah perusahaan, serta tentunya proyek-proyek yang ada di perusahaan. Pemimpin-pemimpin tersebut adalah risk owner. Kemudian yang kedua adalah risk officer. Risk officer ini di dalam Perumda Saranajaya itu ada asisten manager atau junior manager atau supervisor pada divisi, unit, dan pada project yang ada di Perumda Saranajaya. Kemudian ada PIC, risk treatment, yaitu para staf pada divisi dan unit kantor pusat maupun unit-unit bisnis di Perumda Saranajaya, di mana risk treatment ini atau ada PIC-nya ini termasuk di line pertama. Kemudian pada line kedua dalam model 3 line terdapat unit di masing-masing unit dan divisi itu ada manajemen risikonya, yang selanjutnya harus menjalankan fungsi komunikasi, konsultasi, dan mereka harus menyusun portofolio atau profil risiko di seluruh tingkatan perusahaan Perumda Saranajaya. Kemudian lini ketiga adalah SPI, Satuan Pengawas Internal, yang merupakan lini di manajemen risiko dalam bentuk pemeriksaan yang sangat efektif dan harus akuntabel di dalam melihat risiko untuk pengendalian pengelolaan di Perumda Saranajaya melalui fungsi audit internal. Kemudian bagaimana tentang kami atau saya dalam menggerakkan manajemen risiko di Saranajaya? Tentu saat ini Perumda Pembangunan Saranajaya terus berkembang dan masuk pada fase pembangunan budaya risiko. Selain pedoman yang sudah ada di dalam ISO SNI 31000/2018, maka kami akan mendorong percepatan pembangunan budaya risiko dengan mengagendakan yang pertama pelatihan para SDM di lingkungan Saranajaya. Kedua, harus ada sertifikasi kepada para SDM di lingkungan Saranajaya. Selain itu, saya juga mendorong agar dilakukan penyesuaian
terhadap pedoman serta penyusunan SOP dari atas perusahaan sampai di tingkatan unit, divisi, dan proyek, agar ada sebuah penyeragaman pada setiap lembar kerja dalam penyusunan profil resiko. Di dalam proses manajemen risiko, tentunya Perumda Saranjaya terus mengembangkan dan terus berlanjut hingga proses-proses resiko di Saranjaya itu minim. Kemudian resiko juga tidak hanya di dalam sebuah proses manajemen yang kita terapkan, tentunya di dalam sebuah proses bisnis dan juga di dalam sebuah proyek yang ada di setiap tingkatan perusahaan Perumda Pemohon saja. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.